Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke teman-teman bagaimana cara untuk install Windows 11 atau Windows 10 tanpa bloatware dan lebih ringan, dan pastinya official dari Microsoft. Buat teman-teman yang baru ingin install ulang Windows-nya, atau mungkin kalian baru ingin install Windows di laptop atau di PC baru kalian, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai, karena kita akan sharing bagaimana cara untuk install Windows 11 atau Windows 10 yang clean, bloatware-nya minim, dan pastinya original dari Microsoft. Untuk melakukan hal ini kita perlu sebuah file, yaitu unattended file, yang nanti kita akan sharing bagaimana cara untuk membuatnya juga. Fungsi dari unattended file ini kita bisa lewati beberapa step yang biasanya kita lakukan secara manual saat proses instalasi Windows. Selain itu juga bisa kita gunakan untuk kustomisasi Windows yang ingin kita install. Misal kita bisa remove beberapa bloatware atau aplikasi bawaan Windows yang tidak kita perlukan, sehingga Windows yang terinstall nantinya bisa jadi lebih kecil dan lebih ringan jika dibandingkan dengan proses instalasi biasa. Tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan mulai tutorialnya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang sedang cari produk key dari software ataupun game-game dengan harga yang terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdkoffer.com. Misal ingin beli Windows 11, tinggal pilih aja di sini. Setelah itu pilih Buy Now, dan silahkan login menggunakan akun Google, Twitch, atau akun YouTube kalian. Setelah itu tinggal pilih Buy Now lagi, dan jangan lupa masukkan kode kupon UP20 untuk mendapatkan diskon sebesar 25%. Lalu jangan lupa masukkan email kalian di sini, karena nanti produknya akan dikirimkan ke email kalian ini guys. Setelah itu tinggal pilih submit order, dan silahkan selesaikan pembayaran sesuai dengan yang kalian inginkan. Bisa pakai kartu kredit atau kartu debit, PayPal, Mint, Neosurf, atau bisa juga pakai Google Pay. Setelah pembayaran selesai, nanti produknya akan langsung dikirimkan ke email kalian, dan bisa langsung kalian gunakan untuk aktivasi software yang kalian miliki. Jadi buat teman-teman yang sedang cari produk key dari software ataupun game dengan harga yang terjangkau, silahkan coba cari di cdkoffer.com. Oke teman-teman, yang pertama kita akan download semua bahan yang diperlukan untuk menginstal Windows-nya. Yang pertama pastinya adalah file ISO dari Windows yang akan kita install. Misal Windows 11, kalian tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke microsoft.com. Setelah masuk di sini, scroll ke bawah dan pilih select download, lalu pilih Windows 11 Multi Edition ISO dan pilih download now di sini guys. Setelah itu untuk produk language-nya kalian bisa pilih choose one, dan silakan pilih English United States, lalu pilih confirm. Selanjutnya teman-teman tinggal download aja file ISO Windows 11-nya dari sini. Size-nya sekitar 5 GB-an. Kemudian yang kedua, di sini kita juga akan download Rufus untuk flashing file ISO Windows-nya ke flash disk atau flash drive. Teman-teman tinggal klik lagi link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke rufus.ie. Setelah itu scroll ke bawah dan download aja Rufus yang versi portable di sini. Lalu yang ketiga, pastinya kita akan buat file unattended yang akan kita gunakan agar proses instalasi Windows-nya lebih cepat lagi. Teman-teman tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke snigens.de. Sekarang kita mulai untuk setup region and language setting. Yang pertama untuk Windows Display Language kita pilih yang English, dan untuk language-nya kita pilih English United States. Lalu untuk keyboard layout-nya kita pilih US seperti ini. Settingan lainnya ini kita biarkan default. Kemudian untuk home location-nya kita ganti Indonesia. Setelah itu yang kedua, untuk prosesor arsitekturnya kita pilih yang Intel AMD 64 bit, karena Windows 11 itu hanya tersedia 64 bit. Kalau kalian menggunakan Windows yang 32 bit, silahkan pilih yang 32 bit ini guys. Bisa juga untuk Windows versi ARM kalau misal kalian ingin install di device yang menggunakan arsitektur ARM64. Selanjutnya untuk setup setting, di sini kalau kalian ingin menginstal Windows-nya di laptop atau PC yang sebenarnya tidak support Windows 11, teman-teman bisa centang di bypass Windows 11 requirement, centang juga di allow Windows 11 to be installed without internet connection, agar kita bisa install Windows 11-nya tanpa koneksi internet. Kemudian untuk use distribution share atau configuration set kita akan hilangkan aja centangnya, dan kita akan centang di sini agar proses instalasi Windows-nya
tidak muncul PowerShell saat menjalankan si unattend file ini guys. Kemudian untuk komputer name di sini kalian bisa pilih Let's Windows Generate Random Computer kalau misal kalian ingin langsung memberi nama komputer secara random, atau teman-teman juga bisa masukkan sendiri nama komputernya. Misal kita beri nama Level Up ID. Selanjutnya untuk Compact OS di sini kita akan pilih yang Let Windows Decide whether to use Compact OS. Dan untuk time zone-nya di sini kalian bisa sesuaikan dengan base language dan juga regionnya, atau kalian bisa setting secara manual dari sini guys. Kita akan setting secara manual aja. Kita pilih yang Bangkok Hanoi Jakarta di sini. Selanjutnya ini menu yang cukup penting yaitu Partition and Formatting. Kami sarankan mending kalian pilih yang Partition the Disk Interactively. Kami sarankan pilih aja yang atas ini agar kita bisa mempartisi dan juga memilih lokasi install Windows-nya secara manual saat proses instalasi. Sebenarnya teman-teman bisa membuat proses instalasinya 100% otomatis dengan memilih yang bawah, tapi resikonya kalau sampai salah pilih partisi, data-data kalian akan hilang guys. Jadi di sini kita akan pilih yang atas aja. Kemudian untuk Windows Edition di sini teman-teman juga bisa pilih Windows apa yang ingin kalian install, apakah yang Pro, Home, Enterprise, Education atau yang lain. Silahkan sesuaikan dengan device kalian ya. Karena di laptop kita menggunakan lisensi Home, jadi kita akan pilih yang Home aja. Setelah itu untuk user account di sini teman-teman juga bisa langsung buat sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misal untuk admin kalian bisa langsung setting passwordnya, atau untuk user kalian juga bisa langsung setting passwordnya. Lalu kita lanjut lagi ke password expiration. Di sini kita juga biarkan password do not expire. Kemudian untuk account logout policy di sini kita juga akan gunakan default. Kemudian untuk file explorer tweak di sini teman-teman bisa pilih apakah ingin menggunakan default setting untuk file explorernya, atau bisa juga pilih opsi yang lain, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Untuk file explorer kita akan gunakan default aja. Selain itu di sini teman-teman juga bisa tweak untuk file explorer seperti always show file extension. Kalau misal kalian ingin selalu menampilkan file extension di file explorer, bisa juga kalian gunakan konteks menu klasik kalau misal teman-teman tidak suka dengan konteks menu yang baru. Misal kita akan gunakan konteks menu klasik, kita centang di sini guys. Kemudian untuk start menu dan taskbar di sini kalian bisa pilih juga untuk search box-nya. Apakah ingin full seperti ini, ingin label, ingin icon, atau ingin kalian hide untuk search box yang ada di bagian taskbar ini. Misal kita ingin gunakan yang icon and label aja, jadi kita pilih yang ini. Untuk iconnya kita gunakan default aja teman-teman. Lalu di sini kita misal ingin disable widget yang ada di Windows 11 karena jarang sekali kita gunakan. Untuk taskbar alignmentnya kita ingin di tengah seperti ini, jadi di sini tidak akan kita centang. Kemudian untuk task view button kita akan hide juga. Lalu untuk settingan lainnya kita akan biarkan default seperti ini. Kemudian di sini ada juga menu system tweak yang bisa kalian setting sesuai dengan kebutuhan kalian. Misal teman-teman ingin disable Windows Defender biar RAM usage-nya tidak besar, kalian bisa centang di sini. Tapi karena kita perlu Windows Defender, jadi kita tidak akan centang di sini guys. Kemudian setelah install nanti kalau misal kalian tidak ingin Windows-nya update otomatis, kalian bisa centang di disable Windows Update. Tapi kalau misal kalian tetap ingin aktif Windows Update-nya, jangan centang di sini. Kemudian untuk user account control kita akan aktifkan karena ini penting untuk masalah security ya. Untuk Smart App Control ini juga penting, untuk Smart Screen ini juga penting agar kalian tidak salah download file yang justru adalah malware guys. Jadi di sini teman-teman tinggal baca aja keterangannya dan silahkan kalian setting sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu kita lanjut lagi pada menu visual effect. Kalau teman-teman menggunakan laptop yang low end, silahkan kalian setting ke adjust for best performance, tapi nanti beberapa efek di Windows 11 nya akan di disable seperti efek transparan, kemudian animasi-animasi yang ada di Windows 11 akan di disable. Kalau laptop atau PC kalian spesifikasinya sudah lumayan, mending kalian pilih yang use default setting aja guys. Atau teman-teman bisa custom untuk visual effect di Windows 11 sesuai dengan keinginan kalian. Di sini kita akan gunakan default setting aja, dan untuk desktop iconnya kita akan gunakan show default desktop icon. Di sini teman-teman juga bisa langsung install virtual machine kalau misal kalian ingin install virtual machine, tapi karena kita tidak ingin install, jadi kita tidak akan centang semuanya di sini guys. Teman-teman juga bisa setting untuk WLAN-nya, kita akan gunakan configure interactively during Windows setup aja.
Kemudian untuk express setting di sini kita akan disable all, dan untuk personalization kita akan gunakan default juga. Tapi kalau misal teman-teman ingin setting untuk color theme-nya atau tema dari Windows-nya, silakan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk bloatware di sini silakan teman-teman pilih mana aplikasi yang ingin kalian uninstall atau hilangkan dari Windows 11. Misal kita akan langsung pilih select all aja. Kemudian misal kita masih perlu kamera, kita hilangkan centangnya di sini. PowerShell kita juga perlu, snipping tool masih perlu. Jadi hilangkan centang aplikasi yang tetap ingin terinstall di Windows 11-nya. Untuk Windows Defender Application Control di sini kita akan gunakan do not configure. Untuk XML markup kita juga akan gunakan default aja. Dan setelah selesai setting unattend filenya, tinggal pilih download XML di sini. Maka sekarang kita sudah punya ketiga bahan yang akan kita gunakan untuk instalasi Windows-nya, yaitu file ISO Windows 11, Rufus, dan juga unattend file. Langkah selanjutnya kita akan buat bootable Windows 11 menggunakan flash drive atau flash disk. Silahkan langsung pasang flash disk atau flash drive kalian ke laptop atau ke PC. Setelah terpasang, pastikan teman-teman sudah mengamankan semua data yang ada di flash disk kalian karena nanti akan diformat guys. Setelah itu langsung jalankan Rufus, double klik aja di sini, pilih yes, dan pilih no di sini guys. Setelah masuk di sini, pastikan untuk device sudah terdeteksi flash disk kalian. Setelah itu pilih select dan pilih file ISO Windows 11 yang sudah teman-teman download, lalu pilih open. Untuk image option kita gunakan standard Windows installation, dan untuk sistem partisinya kita setting ke GPT. Tapi kalau komputer kalian menggunakan sistem partisi MBR, silahkan setting juga ke MBR. Cara ceknya tinggal kalian klik kanan di start menu, lalu pilih disk management. Setelah itu cari di mana kalian ingin menginstal Windows-nya. Misal kita akan install Windows-nya di disk 1, klik kanan aja di sini, lalu pilih properties dan pilih volumes. Kalian bisa lihat di sini sistem partisinya. Kalau GPT, pastikan partition scheme-nya juga kalian setting ke GPT guys. Setelah selesai, tinggal pilih start aja. Kemudian kita akan centang ketiga opsi ini dan pilih OK. Pilih OK lagi untuk mulai pembuatan bootable Windows 11-nya. Kita akan tunggu sampai prosesnya selesai guys. Oke teman-teman, di sini prosesnya udah selesai, ada keterangan ready di aplikasi Rufus-nya, dan kalian bisa keluar dari Rufus-nya guys. Lalu setelah kita selesai membuat bootable Windows-nya, teman-teman tinggal kopikan aja file unattend ke flash drive kalian. Kita klik kanan, copy, lalu masuk ke file explorer, dan masuk ke flash drive bootable Windows 11-nya. Klik kanan di sini dan pilih paste. Maka sekarang kita sudah selesai membuat bootable Windows-nya yang akan kita gunakan untuk install ulang atau mungkin install Windows ke laptop atau ke PC kita. Cara untuk install Windows-nya sangat mudah. Teman-teman tinggal pasang aja flash disk bootable Windows-nya ke laptop atau ke PC yang ingin kalian install, lalu nyalakan laptop atau PC-nya dan masuk ke menu BIOS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS dari laptop yang kita gunakan. Untuk cara masuk ke menu BIOS itu beda-beda ya. Ada yang menggunakan tombol F2, F4, ada yang tombol delete, tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang teman-teman gunakan. Begitupun tampilannya juga akan beda-beda guys. Tapi di sini tujuan kita sama, kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke flash disk bootable Windows-nya. Cara untuk setting boot priority, tinggal cari menu boot, lalu pilih boot option nomor 1, enter, dan silahkan kalian pilih UEFI USB atau flash drive bootable yang kalian gunakan. Enter. Setelah itu pencet F10 di keyboard kalian untuk menyimpan settingan BIOS-nya, pilih yes dan enter lagi untuk mulai booting ke flash disk bootable Windows-nya. Teman-teman bisa lihat proses instalasi Windows-nya berjalan lebih cepat karena tadi kita sudah tambahkan unattend file ke dalam flash disk bootable-nya. Biasanya di awal akan ada beberapa step yang sudah kita lewati secara otomatis dengan menggunakan unattend file-nya guys. Di sini kita hanya perlu cari di mana kita ingin menginstal Windows-nya. Silahkan teman-teman cari local disk C yang ada di laptop atau di PC kalian. Jangan sampai salah karena kita perlu format partisinya guys. Untuk di laptop yang kita gunakan kebetulan ada di partisi 3. Kita bisa lihat dari total size-nya. Setelah kita pilih seperti ini, tinggal kita pilih format partition dan tunggu prosesnya. Setelah terformat, pilih lagi partisinya dan tinggal pilih next aja ya teman-teman. Kemudian kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Setelah prosesnya selesai, laptop atau PC kita akan restart teman-teman, dan kita tunggu proses selanjutnya sampai selesai juga. Setelah prosesnya selesai, laptop atau PC kita akan restart dan langsung masuk ke menu ini guys. Tadi ada beberapa step yang langsung dilewati secara otomatis juga karena kita sudah tambahkan unattend filenya. Di sini kita akan pilih I don't have internet aja,
setelah itu kita tunggu beberapa saat sampai nanti langsung masuk ke Windows 11-nya guys. Teman-teman bisa lihat ya, karena kita tambahkan unattended file, banyak sekali step by step yang dilewati secara otomatis yang membuat proses instalasi Windows-nya bisa jadi lebih cepat. Dan sekarang kita sudah masuk ke Windows 11-nya. Teman-teman juga bisa lihat untuk bloatware atau aplikasi bawaan Windows-nya juga sangat minim, karena tadi sudah kita hilangkan atau remove menggunakan unattended file-nya. Jadi buat teman-teman yang ingin install Windows 11 tapi tidak ingin terlalu banyak aplikasi-aplikasi bawaan Windows yang tidak kalian perlukan, kalian bisa gunakan cara yang kita sharing di video kali ini guys. Kita coba masuk ke menu setting, kemudian kita coba cek di Windows Update. Teman-teman bisa lihat Windows-nya sudah di pause karena tadi kita setting atau disable Windows Update-nya. Kalau ingin update Windows-nya tinggal pilih resume update aja di sini, tapi pastikan konekkan ke jaringan internet. Untuk langkah-langkah apa saja yang diperlukan setelah install Windows, kalian bisa tonton video sebelumnya. Nanti linknya kita sertakan di deskripsi pada video ini guys. Jadi itu tadi teman-teman cara untuk install Windows 11 atau Windows 10 dengan menggunakan unattended file yang membuat proses instalasinya lebih cepat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.